Pagi semuanya. Ya, semangat. Puasa tidak menghalangi kita untuk terus bekerja. Hari ini Jawa Barat dihadapkan terhadap berbagai problem bencana akibat alamnya dirusak. Ayo, berani nggak kita bareng-bareng untuk segera menyulap Pusak menjadi kawasan hijau, bukan kawasan beton. Itu orang-orang hidung belang dari Tanah Harap datang ke Cianjur, datang ke Bogor, bertemu dengan perempuan-perempuan lokal dan mucikarinya. Ada gelarnya loh. Dan jangan sebut nah. Segitunya, Masya Allah. Mau gak disurvei? Saya berharap, Pak Kiai berharap, Kang Deddy, tokoh panutan, pelopor untuk generasi yang akan datang Indonesia. Jadi kalau begitu, Kang Deddy Mulyadi ini sudah melebihi kelas religius, tapi sudah, kan orang-orang ini hanya baca religius, bajunya Islam, ininya Islam, ya kan? Tapi Islam itu yang dikatakan itu lahir itu tidak pernah bisa dinikmati oleh orang. Kang Deddy sudah membuktikan itu. Ya, kita ini kadang-kadang tabirannya kayak sufi, tapi malah jadi sumber fitnah. Ya, gitu ya. Ya begitu. Nah, itu di satu sisi, guys. Sekarang kita harapannya adalah ketika aturan-aturan ini yang banyak di Indonesia ini kan adalah pelanggaran aturan. Menurut Pak Kiai, bagaimana sikap beliau untuk menegakkan aturan dan kedisiplinan ini? Luar biasa. Kita memang masyarakat Jawa Barat yang pernah menyaksikan bagaimana kondisi di daerah Puncak dan sebagainya pernah mengeluh tapi cuma mengeluh sendirian kan? Mau jadi apa Puncak kok penuh dengan bangunan seperti ini? Gitu? Saya tidak membayangkan kalau nanti satu saat gunung gede misalnya ada ledakan atau apa, hancur kita semua. Katakanlah tidak meledak lah, tapi longsor habis Jakarta. Gunung Gede, Pangrango, Puncak habis Bogor sekitarnya. Nah, kenapa? Karena bangunan-bangunan dan kebanyakan bangunan bukan untuk peribadatan loh, bukan untuk taat, ya kan? Ada bangunan yang pokoknya dalam tanda kutip. Itu loh. Beliau berani sikat itu. Nah sekarang ada menteri yang coba-coba mengganggu kan? Pariwisata ya. Nah, roboh loh ya. Saya bilang roboh sampai kalau itu caranya. Karena berhadapan dengan doa kami. Betul. Jangan coba-coba ganggu orang yang sedang berbuat kebaikan kan? Kena kendang panjenengan. Coba lihat komentar di YouTube kan? Betul. Semua mencaci. Orang lagi berbuat baik kok disalahkan. Saya mudah-mudahan sih Bu Menteri ini tidak serius ngomongnya kan, sekedar yang adem-ademin lah. Tapi kalau tidak, maka penjelasan sedang berhadapan dengan air bah yang sangat besar. Kerem loh, kendang loh. Betul. Gitu? Itu luar biasa jadi. Dan saya berharap juga masih ada tempat-tempat yang lain. Kita tidak peduli kalau itu merugikan kemanusiaan. Kan pernah juga zaman para sahabat dulu kan, bahkan zaman Rasul juga ya, ada orang bangun masjid tapi di tanah yang bukan milik dia sendiri, punya orang Yahudi. Nah, ini dia ini diapain ini mestinya ini? Menurut saya Kang Deddy ini harus tegas juga nih. Tidak peduli apapun judulnya. Gitu. Kalau memang itu tanah milik negara, milik rakyat demi keselamatan bersama, jangan biarkan. Apapun, ada langgar, ada musola, kalau memang bukan milik sendiri. Punya Yahudi pun dikembalikan kok. Betul. Nah, dan ini yang paling menangis nanti warga Bogor dan Cianjur. Kalau sampai terjadi kelongsoran, mereka yang habis. Jadi ternyata Pak Kiai, kemanusiaan itu harus dijunjung di atas segala-galanya, kan? Karena beragama itu kan sesungguhnya adalah mengagungkan Allah dan memanusiakan manusia. Dan agama yang benar itu apa sih? Liutami makarimal akhlak. Puncak ajaran agama itu menciptakan manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Akhlakul karimah apa? Yaitu ihsan. Nah, sekarang masalahnya begini, Pak Kiai. Kita ini kebanyakan orang Islam di Indonesia, begitu mudahnya ketika ada pelanggaran begitu besar, melanggar kemanusiaan, orang Islam cuma dijanjiin, ini akan saya bangunkan masjid, akan saya bangunkan musola, akan saya bangunan sekolah. Nah, bangunan sekolah, bangunan masjid di atas penderitaan yang cukup besar itu bagaimana kita menyikapi, menyadarkan orang Islam ini? Harus diingat, wajulat yal ardu tahuran wa masjidan. Khusus buat umat Muhammad, ya kan?
dijadikan untuk mereka semua kawasan bumi itu bisa jadi masjid dan suci. Tidak harus menerima seponggok bangunan, terus dijanjikan udah ini saya bangunan masjid, udah langgar peraturan nggak masalah. Untuk apa sekarang kita bisa sujud dengan tenang tapi akhlak kita dirusak, kemudian akhlak kita direbut kembali kan? Untuk apa? Iya. Belanda juga bisa mempersilakan orang naik haji dulu. Betul. Ya, Ya. penjajah Belanda mempersilakan naik haji. Iya, betul. Yang tidak boleh itu kamu merdeka dan mengurus negerimu sendiri. Itu yang tidak boleh itu. Ya salam. Jadi kita mesti dari sekarang ini mesti sadar. Yang pertama, kita ada aturan. Aturan itu sesungguhnya adalah untuk kebaikan. Cuma yang berikutnya adalah ketika kita dijanjikan hanya sedikit saja, lalu aturan itu dirusak dan kita diam, ya betul kan? Kiai? Maka yang terjadi adalah rasakan akibatnya, kan begitu. Banjir yang menghancurkan Jakarta, Bekasi dan segala macamnya itu apa sih sebabnya? Konsep jadi bagus. Artinya ini sesuai Quran kan? Ya. Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ya. Liudhiqahum ba'dalladzi 'amilu Ya. la'allahum yarji'un. Kerusakan di muka bumi, di daratan dan lautan itu sudah begitu nyata karena perbuatan manusia. Biarkanlah. Ya. Mereka merasakan sebagian dari perbuatannya. Terus targetnya apa? La'allahum yarji'un. Siapa tahu kalau sudah kena petaka mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Jadi sebenarnya sedang mengajak manusia, yuk, ini banjir sudah terjadi, kerusakan sudah terjadi, kita sudah merasakan susahnya, yuk kita kembali. Ya. Kembalikan lahan itu milik siapa, peruntukannya untuk apa. Ya. Jangan cuma dapat sedikit-sedikit sudah kita kemudian Ya. ayam loh. Berapa sih harga kita ini kan juga. Iya, betul. Nah itu yang saya lihat harapan kita untuk Kang Deddy, ya. Ya. Jalan terus. Ya. Ya. Dan terus. Ya. Dan saya kira ada saatnya kita menyampaikan statement seperti ini. Jangan sampai nanti ada orang yang dapat duit hak orang. Ya. Kita nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Insya Allah aman ya. Kewajiban kita, tanggung jawab kita adalah mendukung orang yang memperjuangkan kebenaran. Siapapun orangnya. Yang kedua, mengingatkan orang-orang yang melanggar aturan. Kang Deddy itu seperti kata Pak Kiai itu mengajak orang untuk kembali, ya kan? La'allahum yarji'un. Maka saudara-saudara sekalian, kita berharap Kang Deddy ini mengembalikan manusia untuk sadar akan pentingnya alam dan lingkungan, karena rusaknya alam dan lingkungan juga akan merusak kemanusiaan. Betul sekali. Sekarang gini, Ya. itu baru yang bangunannya. Ya. Saya dengan teman-teman pada suka Ya. sudah survei ke puncak tahun 2015. Ya. Boleh kita mungkin merasa itu baik lah. Nah. Ada tulisan 3 kan? Yang tulisan paling atas huruf Arab. Ya. Nanti yang paling bawah huruf Indonesia. Ya. Bagi saya itu penjajahan sebetulnya. Iya, betul. Bukan anti Arab, awas lo ya. Iya, iya. Loh, kita kan masih Itu sudah nama-nama Arab semua itu di Iya. puncak itu. Dan jangan lupa, Ya. sekarang di sana tidak lagi dikenal bulan Mei, Apa? bulan Arab. Jadi bulan Karena pada bulan Mei itu orang-orang hidung belang dari tanah Arab datang ke Cianjur, datang ke Bogor, bertemu dengan perempuan-perempuan lokal dan mucikarinya. Ada gelarnya loh. Udah jangan disebut lah. segitunya, masya Allah. Mau nggak disurvei? Kita sudah 2015 survei ke sana. Yang punya juga, waduh, nasab mulia lah, gitu kan. Ya salah. Silahkan disurvei. Iya, Nah, iya, iya. Kang Deddy saya berharap buka ini. Jangan terlambat. Iya, iya, iya. Iya. Ya kan? Mau badan jangkung, hidung mancung, mata cekung, nggak ada urusan kita. Iya, iya, iya. Ini tanah Pasundan sudah dirusak. Iya. Pelacuran pagi siang dan malam, dan banyak perempuan-perempuan kita dijual murah. Yang jualnya mereka, yang belinya juga teman mereka. Ini mohon maaf saya agak ekstrim di sini. Jangan pernah berpikir bahwa saya anti Arab, anti Cina. Tidak ada. Ya. Biarkan saya bicara untuk bangsaku sendiri. Nah, iya, iya. Kalian ada di sini dengan baik-baik, Ya. kami hormati, kami muliakan. Ya. Tapi kalian juga harus tahu, ada tata krama yang harus dijaga, ada budaya kita yang harus dipelihara. Jangan dirubah budaya kami, pasti nggak terima.
Apa mungkin mereka sudah mengakui bahwa Pasundan itu mereka kan sudah berkuar-kuar di mana? Sukabumi punya Habib, Garut punya Habib, Pasundan semuanya ini punya Habib. Maka seenaknya mereka bikin itu. Apa seperti itu? Bisa jadi ada pikiran seperti itu, tapi saya tidak sampai ke sana lah. Aduh. Artinya ini, Ya. mungkin karena kita selama ini diam, Ya. selama ini kita percaya bahwa gini, selama ini kita bersikap dengan perilaku kita yang selama ini ada, Ya. tapi kebaikan kita disalahgunakan, Ya. ya kan? Jangan sampai ada orang tawadu, orang menunduk kepala itu tidak selamanya takut, loh. Jangan malah diinjak kepalanya. Dia lagi ngajari kamu supaya kamu ikut bahwa ini loh budaya kami, Ya. ini loh cara hidup kami, mbok ngikutin ini, bukan kita tunduk malah diinjak kepalanya. Ya. Kalau seperti itu maka Anda salah terka, Ya. salah sangka, bukan itu asli kami. Kami tawadu, kami sopan, kami merendahkan diri karena itu budaya kami. Jangan budaya itu dianggap ketakutan kami. Ya. Gitu loh. Baik, Kiai, saya rasa cukup. Kesimpulan kita adalah bahwa saya dan Pak Kiai Haji Syarif Rahmat bangga punya Kang Deddy Mulyadi, dan harapan kita Kang Deddy Mulyadi adalah satu di antara tokoh Indonesia yang muncul dari Pasundan, bergerak maju untuk membenahi Indonesia dimulai dari Jawa Barat. Saya ikut senandung sedikit. Ya. Kang Deddy mudah-mudahan bisa nonton ya. Ya. Berai siang alam padang, tatapakan pangapungan, alam dengan nukula. Itu Ya, artinya gimana? Jelasin. nggak usah ini. Berai siang alam padang, Ya, apa namanya, terbit matahari alam terang. ya, Tatapakan pengapungan, tempat kita akan terbang ke atas. Ya, ya. Alam dia dengan nukula. Alam ini hanya milik kita. ya, Gitu kan? ya. Ya. Alam kita ini adalah milik kita, dulu diperjuangkan oleh kakek nenek kita, maka harus kita pertahankan, termasuk budayanya. Jangan sampai kita tercabut dari budaya yang dibangun oleh leluhur kita. Saya berharap, Pak Kiai berharap, Kang Deddy tokoh panutan, pelopor untuk generasi yang akan datang. Indonesia merdeka, NKRI harga mati.